Kalaulah Bapak Ibu sudah mampu mengenal dan memahami Nur Muhammad sudah nyata pada diri Bapak Ibu, maka disitulah Bapak Ibu mampu mengenal dan menyaksikan Allah pada diri sendiri dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Jadi melihat dan menyaksikan Allah itu pada diri sendiri, dalam satu wujud pada diri sendiri. Maka kenalilah diri kita yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah mengenali diri kita sebenar-benarnya, itu tiada lain adalah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu tiada lain adalah rahasia Allah. Rahasia Allah itu tiada lain adalah diri Allah. Disitulah sempurnanya memandang akan nyatanya rupa Allah itu pada diri sendiri. Yang wujud dan bersifat itu dialah itu. Yang sama basar kalam ilmu koda iradah itu dialah itu. Yang awal akhir zahir dan batin itu adalah dia. Ketika dah paham kita, apa kata Rasul? Man arafallah kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Barang siapa sudah mengenal Allah, karena memang Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang bersifat, Allah cuma yang sama basar kalam ilmu koda iradah dan hayat. Memang Allah yang awal akhir zahir dan batin. Kala lisano, ketika itu keluh lidahmu. Keluh lidah itu jangan disebut juga, apalagi ditunjuk-tunjuk. Boleh dilihat, boleh dipandang, boleh disebut, jangan apalagi ditunjuk. Cukup diam di dalam kesadaran, sadar dalam kepahaman, paham dalam keimanan. Itulah yang dikatakan kesempurnaan orang makrifat itu letaknya pada diam. Walaupun dia kosong dalam ketiadaan, dia kosong dalam kehampaan, jangan dibilang dia tidak ada. Jangan dibilang dia tidak wujud, jangan dibilang dia tidak nyata. Dia ada, dia wujud, dia nyata. Namun ada dan wujudnya itu belum bisa dikenal, belum bisa diceritakan. Buktinya, tak ambil contoh, dekatkan pemahamannya. Ini apa namanya Bapak Ibu? Nih, mic. Mic ini ada atau tidak nih? Ada kan? Bisa Bapak Ibu lihat? Bisa. Dia nyata, dia ada, bisa dilihat. Sekarang, mic yang ada ini, yang Bapak Ibu mampu memandang dan melihatnya, Ustaz letak di sini. Pertanyaannya, bisakah Bapak Ibu memandang dan melihat nyata wujudnya mic itu? Tidak. Kenapa mic itu wujud, nyata, ada, tapi Bapak Ibu tak mampu memandang dan melihatnya? Halo? Hah? Iya. Walaupun mic ini wujud, nyata dan terang, kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihatnya? Karena mic ini belum menampakkan dirinya. Bukan mic-nya tidak ada. Bukan mic-nya tidak wujud, bukan mic-nya tidak nyata. Mic-nya wujud, mic-nya nyata, mic-nya terang, tapi tidak bisa dilihat, tapi tidak bisa dipandang. Kenapa? Karena dia belum mewujudkan dirinya. Dia belum menzahirkan dirinya. Lalu kapan mic yang wujud ini, mic yang nyata ini baru bisa dilihat? Kapan mic yang wujud yang nyata ini baru bisa dilihat? Setelah dia mewujudkan dirinya. Dalam bahasa tauhidnya, setelah mic ini mentajalikan dirinya, dia menzohirkan dirinya. Ketika mic yang wujud yang nyata ini telah menampakkan dirinya, telah menzohirkan dirinya, telah mentajalikan dirinya, barulah nampak terang dan nyatanya mic yang wujud itu yang sebenar-benarnya. Ini contoh kias. Sekarang kita bawa kepada makna yang sebenarnya. Allah wujud Bapak Ibu? Allah nyata dan terang? Ya. Kalau Allah itu wujud nyata dan terang, kenapa kita tidak mampu memandang dan mengenal wujud nyata dan terangnya Allah itu? Apa jawabannya tadi? Karena dia belum menzohirkan dirinya, dia belum menyatakan dirinya, dia belum mengenalkan dirinya.
Kapan dia mengenalkan dirinya sehingga dirinya itu bisa dilihat, bisa diceritakan, dan bisa dipandang. Nah, baru dirinya bisa dilihat, bisa dipandang, bisa diceritakan ketika dia mentajalikan diri. Nah, kita lihat nih, baru kita antar Bapak Ibu ya. Ini dalam kekosongan ini, ya, dalam surah Al-Insan ayat 1. Hal atah alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, karena ketika itu belum ada sesuatu. Belum ada apa-apa. Ya. Alam belum ada, araslu kursi belum ada, surga dan neraka juga belum ada, nur juga belum ada, namanya Allah juga belum ada. Yang ada cuma si Maha ada. Kata-kata si Maha ada juga belum ada. Ini yang nggak bisa disebut itu. Makanya Allah itu bukan konsep. Kalau Allah itu bukan konsep, maka dia tidak bisa didefinisikan. Kecuali kalau dia sesuatu, maka dia dikonsepkan, bisa diceritakan. Tapi Allah itu bukan konsep, bukan sesuatu. Makanya dia tidak pernah bisa diceritakan. Kalau nggak bisa diceritakan Ustadz, tapi kenapa Ustadz menceritakannya? Karena dia telah mentajalikan dirinya. Apa kata Allah ketika itu? Nah, ketika ia dalam kesendirian. Nah, ini dinaikkan tinggi pemahamannya. Ketika itu Allah dalam keadaan jomblo. Jomblo tahu? Dalam kesendirian. Belum ada siapa-siapa. Karena belum ada siapa-siapa, dialah yang disebut, nih lihat, dialah yang disebut dengan Ahmad, dan dia pula lah yang dikatakan dengan Muhammad. Dialah yang Ahmad dan dia pula lah yang Muhammad. Dia yang terpuji dan dia pula lah yang memuji. Itu maksudnya puji Allah bagi Allah. Puji Tuhan bagi Tuhan. Maknanya puji Allah bagi Allah, puji Tuhan bagi Tuhan. Makna yang sebenarnya dialah yang memuji akan dirinya sendiri. Ya, dialah yang memuji akan dirinya sendiri karena tidak ada diri siapa-siapa melainkan hanya dirinya saja seorang yang ada pada saat itu. Nah, dia yang memuji dirinya, dia pula lah yang melihat dan menyaksikan akan dirinya. Dialah yang Ahmad, dialah yang Muhammad. Nah, lalu apa kata Allah pada saat ini? Pada saat dia dalam kekosongan dan kesendirian itu, apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini, kata Allah, Allah beraku-aku tuh, aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku. Jadi Allah menciptakan sesuatu, ini bahasa syariat. Allah menciptakan sesuatu itu dari dirinya, bukan di luar dirinya. Karena di luar dirinya belum ada. Dia cuma yang ada. Aku ciptakan sesuatu dari diriku sendiri supaya dia mengenal aku, akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Ketika itulah Allah baru mentajalikan dirinya. Allah menzohirkan dirinya. Nih. Allah mentajalikan dirinya atau Allah menzohirkan dirinya. Nah, apa yang ditajalikan Allah? Apa yang dizahirkan Allah pada dirinya? Yang ditajalikan Allah pada dirinya itulah yang disebut namanya dengan nur. Nah, dari kosong barulah muncul nur. Ya, sengaja Ustaz buat bulatan hitam nih Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa memahami ya ketika dalam kekosongan, kesendirian, ketika dia telah nyata.
Maka dia mentajalikan dirinya dari tiada lalu menjadi ada. Dari batin lalu menjadi zohir. Nah, ketika dia batin lalu menjadi zohir, maka itu yang disebut dia menampakkan dirinya. Dia mentajalikan dirinya. Tajali dirinya itu, inilah yang disebut namanya dengan nur. Nah, lihat, dengan nur Bapak Ibu. Ya. Karena nur ini asalnya daripada dirinya sendiri, maka disebutlah nur itu dengan nur ilahi atau nur Allah. Nah, maka nur ini disebut namanya nur ilahi atau nur Allah. Ya, biar pelan-pelan ngajinya Bapak Ibu. Disusuan ngaji itu, dinainoi, dirasoi. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, maka disebutlah nur ini dengan nur ilahi atau nur Allah. Jadi disebut nur ilahi, nur Allah, karena nur ini asalnya daripada dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, nur ini pula lah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nah, ini Bapak Ibu. Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad nih Bapak Ibu. Nur Muhammad. Kenapa nur ini juga disebut namanya dengan Nur Muhammad? Lihat. Dikatakan nur ini namanya Nur Muhammad karena nur inilah tempat memandang akan wujud dirinya. Bahasa mudahnya, dikatakan nur ini Nur Muhammad karena nur inilah tempat memandang nyatanya akan rupa wujud dirinya. Maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Oleh karena itu, Nur Muhammad dengan Nur Allah, dua tiada berpisah. Dua tiada bercerai. Maksudnya, Nur Allah dengan Nur Muhammad dua tiada berpisah, dua tiada bercerai. Itu maksudnya Nur Muhammad dengan Nur Allah itu adalah Esa. Adalah Esa. Jadi jangan dipisahkan Nur Allah dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad dengan Nur Allah itu Esa. Cuma cara memahaminya saja yang mesti Bapak Ibu pahami. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, disebutlah namanya Nur Allah atau Nur Ilahi. Karena nur ini tempat memandang wujud dirinya, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Setelah dirinya telah nyata, setelah dirinya telah zohir, yang disebut namanya nur, disitulah kita bisa mengenal dan memahami akan dirinya. Apa kata Allah? Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu. Apa maksudnya dirimu tuh? Nih nur nih. Aku jadikan dirimu. Nur Muhammad ini maksudnya, aku jadikan dirimu li ajli, untuk menyatakan diriku, untuk melihat diriku, untuk menyaksikan akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan alam itu karena dirimu. Dan dijadikan alam semesta ini itu karena Nur Muhammad, itu maksudnya. Lalu siapa Nur Muhammad? Balik lagi ke situ. Nur Muhammad inilah yang disebut namanya wujudullah itu. Ini lihat, Nur Muhammad ini yang disebut namanya wujudullah. Nur Muhammad ini pula yang disebut namanya Ainullah. Itulah yang Ustaz katakan secara bahasa hakikat atau bahasa tauhid, Nur Muhammad itu yang disebut Ainullah dan wujudullah. Nih.
Secara bahasa torikat, Nur Muhammad ini disebut namanya mir'atillah, cermin untuk memandang akan nyatanya wujud Allah. Mir'atillah. Nur Muhammad inilah secara bahasa syariat disebut namanya dengan makhluk. Nur Muhammad ini secara bahasa syariatnya disebut namanya ciptaannya. Nur Muhammad ini bahasa syariatnya disebut sesuatu. Nur Muhammad ini secara syariatnya disebut hamba Allah. Akan tetapi hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah itu tiada lain, nyatanya akan diri Allah semata-mata. Itu memahaminya Bapak Ibu. Nah, sekarang mana yang Nur Muhammad itu? Bapak Ibu jangan payah Bapak Ibu mencari-cari Nur Muhammad. Tak perlu Bapak Ibu mencari-cari Nur Muhammad lagi. Ya, kalau ingin mencari juga carilah Nur Aini, jumpai ayah bundanya. Atau Nur Laili. Sekarang Nur Muhammad amat nyata, terang dan jelas. Kalaulah Nur Muhammad itu amat nyata, terang dan jelas, maka Bapak Ibu tidak usah payah-payah mencari Nur Muhammad. Kenapa tidak payah mencari Nur Muhammad? Karena yang dikatakan Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam. Sekalian alam inilah Nur Muhammad. Ini yang hadir ini adalah Nur Muhammad nih. Jadi segala yang wujud, segala yang nyata, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad, apapun bentuk dan rupanya. Nah, makanya Nur Muhammad ini sudah nyata pada sekalian alam Bapak Ibu. Lihat. Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam. Kalaulah Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam, apapun bentuk dan rupanya, akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam, sempurnalah sebutannya itu pada insan. Insan itu yang disebut namanya manusia. Rupanya manusia itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad tuh. Jadi kalau kita sudah mampu memahami bahwa manusia ini terdiri daripada tubuh dan terdiri pada ruh. Nah, lihat manusia ini ada tubuh, ada pula ruh. Nah, kalaulah manusia itu ada tubuh dan ada ruh, kenalilah asal kejadian daripada insan tadi, tubuh dan ruh. Rupanya tubuh dan ruh itu asalnya tiada lain adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah. Kalau Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Disitulah letak pemahamannya. Kalau kita ingin sempurna mengenal Allah, kenali yang pertama kali diciptakan Allah, dan kenal pula asal kejadian daripada diri. Yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah nur, dan sekalian alam ini asalnya daripada nur. Rupanya nur itu sudah jadi tubuh kita, dan nur itu sudah menjadi ruh kita itu. Disitulah Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri man ana? Tahukah engkau Umar siapa rahasia aku ini yang sebenarnya? Tahu enggak kamu siapa aku ini? Apa jawab Umar? Ana la adri ya Rasulullah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya sajalah yang maha tahu ya Rasulullah. Ketika itulah Rasulullah menjelaskan kepada Umar, wahai Umar, ana Ahmad Bilal min. Ana Ahmad Bilamin. Kalaulah Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa bacanya Bapak Ibu? Ahad. Nah, Ahmad kalau tidak ada huruf mimnya disebut bacanya adalah Ahad. Ahad itu apa artinya? Esa satu. Kalaulah Ahad itu maknanya adalah Esa dan satu, siapa yang Esa dan satu itu? Adalah Allah. Maka disitulah Rasul katakan,
Wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah bisa memandang dan menilik diriku ini, asal usul diriku, kejadian diriku, sudah sama kamu melihat akan Tuhan. Maksudnya, wahai Umar, kalau kamu sudah bisa memandang Nur Muhammad itu sudah jadi batang tubuhku, Nur Muhammad itu sudah jadi ruhku, bahwa Nur Muhammad itu benar-benar sudah nyata pada tubuh dan ruhku. Sedangkan Nur Muhammad itu tiada lain nyatanya diri Allah. Ketika itulah kamu mampu memandang akan Allah itu pada diriku. Itu maknanya, kalaulah Bapak Ibu sudah mampu mengenal dan memahami Nur Muhammad sudah nyata pada diri Bapak Ibu, maka disitulah Bapak Ibu mampu mengenal dan menyaksikan Allah pada diri sendiri dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Jadi melihat dan menyaksikan Allah itu pada diri sendiri, dalam satu wujud pada diri sendiri. Maka kenalilah diri kita yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah mengenali diri kita sebenar-benarnya, itu tiada lain adalah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu tiada lain adalah rahasia Allah. Rahasia Allah itu tiada lain adalah diri Allah. Disitulah sempurnanya memandang akan nyatanya rupa Allah itu pada diri sendiri. Pada saat itulah Bapak Ibu mudah memahami, mengingat akan diri Allah itu. Disitulah letaknya, cukup disadari sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Jadi ketika Bapak Ibu amalkan dalam sholat, tak perlu Bapak Ibu lagi membayang-bayangkan Allah. Tak lagi Bapak Ibu mengingat-ingat Allah. Semakin diingat, makin jauh dia. Semakin bayang-bayangkan, semakin menghilang dia. Ya. Jadi kalau tidak dibayangkan, tidak diingat-ingat, lalu bagaimana memahaminya? Cukup Bapak Ibu menyadari dan menikmati saja. Kalau dalam sholat, kalau kita sudah paham inilah nyata wujud dirinya, maka siapa yang sholat sebenarnya? Nah, itulah gitu. Apa kata Allah? Karena dirimu tidak ada yang ada hanya aku. Kata Allah, kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau, hai Muhammad, yang mengaku engkau yang sholat. Ana rabbaka usolli, akulah Rabbmu, aku yang sholat itu. Gak ada siapa-siapa di situ. Wa ani abuduni haza sirati mustaqim, akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Ketika itulah kita tadi menyadari sesadar-sadarnya bahwa yang berdiri itu hanya Dia. Inilah makna berdiri tegak betul. Nah, kalau berdiri tidak berdiri nih Bapak Ibu, ini berdiri namanya. Tegak betul itu itikad. Apa makna itikad itu? Siapa sebenar-benarnya yang berdiri ini? Yang berdiri itu adalah si wujud. Yang berdiri itu adalah si sama, si basar, si kalam, si ilmu, si kudrat, si iradat, si ayat. Siapa si wujud, si sama, si basar, si kalam, si ilmu, si kudrat, si iradat? Itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Pada saat itu wajah hadapnya ke tempat sujud. Nah, ini nih kiblat wajah. Nah, kiblat itu artinya arah. Kiblat wajah ke tempat sujud. Kiblat dada ke Ka'batullah. Mulut membaca surat, telinga mendengarkan bacaan surat. Akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut dan apa yang didengar oleh telinga. Sedangkan hati sudah hadir menyaksikan Allah pada diri sendiri. Bahwa diri sendiri inilah wujud nyatanya akan diri Allah itu. Sedangkan perasaan Bapak Ibu sudah menikmati,
bahwa dialah yang menikmati akan perbuatan dirinya sendiri dengan kelakuan dirinya sendiri. Disitulah sholat itu letaknya, menikmati Bapak Ibu. Jadi jangan lagi Bapak Ibu menghayal-hayal juga kemana-mana, Allah udah langit, Allah tambah jauh Tuhan itu tuh. Ya tambah lari dia, makin diingat makin jauh dia, makin dikejar makin lari dia. Jadi sadari, pahami ya, sesadar-sadarnya bahwa yang berdiri ini tiada adalah dirinya sendiri. Disitulah kita mesti mampu memahami kulimah la ilaha illallah. Itu dia Bapak Ibu. La ilaha illallah. Kalau bahasa syariatnya tiada Tuhan selain Allah. Itu bahasa syariatnya. Makna hakikatnya tiada yang nyata melainkan hanya Allah. Mana nyatanya akan diri Allah itu? Kiha. Takut Bapak Ibu bilang kiha. Gini. Makanya kalau kita sudah kenal Allah, tak boleh lagi disebut-sebut, tak boleh lagi dijelas-jelaskan. Kalau disebut, kalau dijelaskan, makin kabur maknanya Bapak Ibu. Ya, dilihat boleh, dipandang boleh. Disebut jangan, apalagi ditunjuk-tunjuk. Nanti lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Nah, Bapak Ibu udah paham namanya Kota Rengat. Ustadz bertanya sama Bapak Ibu, coba ceritakan dan beritahu kepada Ustadz Bapak Ibu, yang mana yang katakan Kota Rengat itu yang mana? Halo? Bisa? Yang mana Kota Rengat tuh? Yang mana? Nanti tertunjuk rumah orang, tertunjuk gedung, tertunjuk bumi, tertunjuk tiang nanti. Akhirnya gini-gini ya, tertunjuk Bapak Ibu semuanya. Itu maksudnya, kalau Bapak Ibu udah paham namanya Kota Rengat, jangan ditunjuk-tunjuk, jangan dijelas-jelaskan lagi. Kalau dijelaskan, lain yang ditunjuk, lain pula yang dijelaskan. Lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Jadi cukup disadari dan dipahami saja bahwa kita Ustadz kita sudah berada di Kota Rengat, nikmati sajalah. Mau duduk, mau selonjor, mau makan, mau minum, nikmati aja. Itu artinya kalau Bapak Ibu sudah mengenal akan Allah yang wujud, yang nyata, yang awal, akhir, zahir dan batin, yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan diam, jangan disebut, jangan dijelaskan juga. Lalu diam, rasakan, nikmati dan imani. Inilah maksud Rasulullah menghantarkan pemahaman. Apa kata Rasul? Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang bersifat sama, basar, kalam, ilmu, qudar, iradat dan hayat, yang awal, akhir, zahir dan batin. Awalnya tak ada permulaannya, akhirnya tidak ada kesudahannya, zahirnya nyata pada segala bentuk dan rupa, batinnya tiada tersembunyi. Fahuwallah. Maka yang wujud dan bersifat itu dialah itu. Yang sama, basar, kalam, ilmu, qudar, iradat itu dialah itu. Yang awal, akhir, zahir dan batin itu adalah dia. Ketika dah paham kita, apa kata Rasul? Man arafallah kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Barang siapa sudah mengenal Allah, karena memang Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang bersifat, Allah cuma yang sama, basar, kalam, ilmu, qudar, iradah dan hayat. Memang Allah yang awal, akhir, zahir dan batin. Kala lisano. Ketika itu keluh lidahmu. Keluh lidah itu jangan disebut juga, apalagi ditunjuk-tunjuk. Dilihat boleh, dipandang boleh, disebut jangan, apalagi ditunjuk. Cukup diam di dalam kesadaran, sadar dalam kepahaman, paham dalam keimanan.
Itulah yang dikatakan kesempurnaan orang makrifat itu letaknya pada diam. Tapi bukan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah tuh. Ya. Jadi letaknya diam, bukan diam-diam. Diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar di dalam keimanan. Itulah nggak bisa lagi disebut. Jadi Bapak Ibu nanti kita keluar dari rumah ini ya diam-diam seleleh. Jadi tetap berkata, tetap berbicara, tetap panggil abang, panggil suami, panggil bini, panggil adik, panggil uda, panggil anak cucu menantu. Tapi sadari sesadar-sadarnya bahwa uda, bini, adik, menantu tadi itu tiada lain nyatanya akan rupa diri Allah. Kalau kita sudah paham itu nyatanya rupa diri Allah, kesimpulannya, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan disebut Allah tuh kita, jangan katakan kita tuh Allah. Allah katakan Allah, kita katakanlah kita. Contoh, ini membuka pahamnya. Kalau beras Bapak Ibu ditanak lalu menjadi nasi, bolehkah nasi mengatakan dirinya beras? Tidak boleh nasi mengatakan dirinya beras. Ya, akan tetapi nasi katakanlah nasi, beras katakanlah beras. Walaupun nasi tidak boleh mengatakan dirinya beras, namun hakikatnya bahwa nasi itu tiada lain adalah nyatanya wujud beras. Paham Bapak Ibu tuh? Kalaulah nasi itu nyatanya wujud beras, perlukah Bapak Ibu mencari-cari beras lagi kalau dia sudah jadi nasi? Tidak perlu lagi. Ketika Bapak Ibu memandang nasi, yang terpandang apa? Yang terpandang beras. Siapa yang tidak mampu memandang beras pada nasi, apa namanya itu? Itu butuh sange itu. Beras tadi ditanak, lalu jadi nasi. Ya kan? Lalu tak mampu juga kita memandang beras yang sudah nyata, yang telah wujud rupanya jadi nasi, tak terpandang beras pada nasi tadi, itu yang butuh sange itu. Ya. Mestinya ketika kita memandang nasi yang terpandang itu adalah beras. Kenapa? Karena nasi itu wujud nyatanya rupa beras. Walaupun nasi itu wujud nyatanya diri beras, namun rahasiakanlah wujud beras itu pada itu rahasianya. Maksudnya, lihat maksudnya. Kalau Allah itu sudah wujud, Allah itu sudah nyata pada sekalian alam, dan sekalian alam itu nyatanya diri Allah, akan tetapi nyatanya diri Allah pada sekalian alam sempurna pada diri, maka rahasiakanlah wujud Allah itu pada diri masing-masing. Jangan kita mengatakan kita ini Allah. Kita bilang kita, Allah bilanglah Allah. Allah katakan Allah, manusia katakan manusia. Walaupun kita katakan kita ini manusia, namun hakikatnya manusia itu, itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu. Situ letaknya rahasianya itu. Ini memahami rahasianya. Jadi cara memandangnya, lihat. Kita latih pandangan zohir, lalu kita tilik dalam pandangan basyirah. Pandangan zohir nampak manusianya. Pandangan zohir nampak manusianya. Nampak ayah, nampak ibu, nampak anak, nampak menantu. Pandangan hati tampak Allahnya. Oleh karena itu, dalam pandangan hati, hendaklah senantiasa pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dipandang oleh mata, itulah wujud nyatanya dari Allah itu yang sebenar-benarnya. Jadi kalau orang hakikat, dia memandang Allah pada segala yang ada. Tapi kalau orang syariat tak mampu memandang Allah, yang nampak tuh ayah ibu, alam dan sesuatu. Itu bedanya tuh. Jadi jangan sampai kita ini dikatakan orang yang buta. Buta menurut Allah adalah butanya hati. Butanya hati maksudnya orang yang tidak mengenal akan diri Allah. Makanya Allah selalu bertanya kepada kita. Apa kata Allah? Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyirah wa fi anfusikum afala tubsirun.
Kenapa kamu tidak mau memikirkan dan memahami siapa dirimu yang sebenarnya? Siapa sebenarnya yang melihat pada matamu? Siapa sebenarnya yang mendengar pada telingamu? Siapa sebenarnya yang berkata pada lisanmu? Siapa yang mengetahui pada akalmu? Siapa yang berkehendak itu pada hatimu? Siapa yang kudrat itu pada kakimu? Dan siapa pula yang hidup itu pada napas dan jiwamu? Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Padahal akulah yang wujud, akulah yang menjadi rahasia daripada dirimu itu. Yang melihat itu aku, kata Allah. Yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan itu aku. Akulah yang wujud yang sebenar-benarnya. Aku ini telah wujud dan nyata, kata Allah. Makanya Allah itu lebih nyata dari segala yang ada. Kalau yang ada ini nyata, maka Allah itu lebih nyata dari segala yang ada. Kenapa? Karena segala yang ada itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada satupun alam, tidak ada satupun sesuatu yang mampu menutupi akan rahasia diri Allah. Tidak ada satupun alam, makhluk yang menutupi, yang mendindingi akan kewujudan nyatanya akan rahasia Allah itu. Karena Allah sudah meliputi pada segala yang ada, dan segala yang ada itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu. Kalau Allah sudah meliputi pada segala yang ada, maka itu artinya yang terpandang itu hanya Allah semata-mata. Itulah pandangan yang putus. Itulah pandangan yang makrifat. Kalau kita sudah bisa memandang Allah pada segala yang ada, akan zahirlah namanya sifat yang rahmatan fil alamin. Tidak ada kata-kata ayam, kata-kata kucing lagi sama anak, sama cucu, sama menantu, itu tidak ada lagi. Ya, semuanya dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Jadi siapa yang tidak mampu memandang Allah pada anak, pada cucu dan menantu, kadang-kadang tak bilang tuh kucing, ayam, itu bilang tadi itu. Ya. Kalau kita sudah mengenal Allah, insya Allah membawa rahmatan lil alamin, Bapak Ibu. Itulah gunanya mengaji ilmu ma'rifat. Itulah perlunya kita mengkaji tauhid. Rupanya Allah yang kita cari selama ini itu tiada lain adalah diri sendiri, karena diri sendiri inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Ibarat senter Bapak Ibu, ya. Kalau Allah itu terang wujud nyata, Bapak Ibu cari dengan senter nih matanya, cari. Kemana Bapak Ibu cari, ke gua-gua, ke lubang-lubang semut akan jumpa. Tapi ketika kepala senter ini diarahkan ke sini, baru kaget awak, rupanya diri yang dicari diri sendiri. Ini kiasnya untuk mencari dan menemui Allah itu, cari dan temuilah pada diri sendiri. Kenalilah diri yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena kita mencari dan menemui Allah pada diri sendiri itu, jawabannya sama seperti membuka kulit bawang, ibu-ibu. Ibu-ibu kan pernah membuka kulit bawang kan? Lihat, kalaulah sekiranya ini bawang, nih, kita buka kulitnya, tujuannya kita ingin mendapat bawang. Pas dibuka, kata kita bawang, rupanya kulitnya juga baru. Dibuka lagi, rupanya masih kulit. Dibuka lagi juga kulit. Sampai habis kulitnya, bawangnya nggak pernah berjumpa. Apa yang dapat di situ? Apa yang dijumpai di situ? Baunya aja lagi, Bapak Ibu. Biarkanlah nggak 5 menit, 10 menit, baunya tuh pun hilang. Lalu yang mana yang bawang itu? Bawang itu adalah yang hampa, yang kosong itu. Yang hampa itulah yang dia tuh. Karena dia berwujud, maka begitu bentuk wujudnya, itulah namanya bawang. Pemahamannya, karena Allah itu ya sudah wujud dan nyata pada sekalian alam, maka sekalian alam inilah disebut namanya rahasia wujud Allah. Ini Bapak Ibu ya, sekalian alam ini rahasia wujud diri Allah. Kalau begini rahasia wujud Allah itu, begini bentuk dan rupanya, apa namanya nih? Kalau begini bentuk rahasia wujud Allah, apa namanya? Kalau begini nyatanya rahasia wujud Allah, apa namanya? Papan tulis. Kalau begini bentuk rahasia diri Allah, apa sebutannya? Insan ya. Kalau begini bentuk rahasia diri Allah yang nyata pada insan, begini, ini namanya Pak Haji Zainuddin namanya.
Rupanya nama Allah yang ke-100 itulah yang nyata pada insan. Insan itu ada namanya Pak Haji Zainuddin. Maka Pak Haji Zainuddin itu, nama Pak Haji Zainuddin, nama yang ke-101 daripada rahasia diri Allah itu. Pahami itu. Kalau udah kenal kita diri kita, insya Allah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mati malam ini, insya Allah matinya tidak membangkai itu. Insya Allah matinya tidak membelatung. Insya Allah matinya tidak hancur. Insya Allah matinya tidak membusuk. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mengenali siapa diri Bapak Ibu, mati kita, jangan tunggu sehari, 1 jam aja udah bau dia. Karena baunya manusia itu lebih bau daripada bangkai hewan ternak. Apa sebabnya baunya manusia ini lebih busuk daripada bangkainya hewan ternak? Karena apa yang dimakan oleh hewan ternak itu juga kita makan. Buktinya harimau makannya apa? Daging. Makanan harimau dimakan oleh manusia. Kucing apa makanannya? Ikan. Makanan kucing juga dimakan oleh manusia. Ayam apa makanannya? Beras. Makanan ayam juga dimakan oleh manusia. Kambing apa makanannya? Makanan kambing juga dimakan oleh manusia. Makanya kalau manusia mati lebih busuk daripada bangkainya harimau, bangkai kucing, bangkai ayam, bangkai kambing. Beda dengan kucing air. Karena inilah katakan manusia yang tidak mengenal Allah, inilah manusia yang omnivora, pemakan segala-galanya itu. Ini yang mesti dipahami. Makanya jangan kita pisahkan diri kita dengan Nur Muhammad ini. Apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini. Bumi tidak akan mau memakan batang tubuh Bapak Ibu ini. Kalau Bapak Ibu sudah mengenali akan Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad itu sudah jadi batang tubuh kita. Nur Muhammad itu sudah menjadi ruh kita. Kalau diri kita adalah asalnya pada Nur Muhammad, bumi juga asalnya Nur Muhammad, maka bumi tidak akan pernah mau memakan yang namanya Nur Muhammad ini. Inilah matinya orang hakikat itu, dia tidak hancur. Dia tidak membusuk, utuh, harum, tapi tidak jadi jenglot dia. Kalau matinya orang tarikat itu mengering badannya, menyusut kayak ikan salai. Ikan salai itu ikan yang dikariangkan tuh, menyusui, mengariang badannya, ya, itu mati orang tarikat tuh. Tapi kalau matinya orang syariat, hancur, membusuk, membangkai dia, ya, karena dia hanya memahami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Benar tuh maknanya. Tapi kenyataannya datang dari Allah benar, kembalinya kembali kepada tanah. Padahal katanya tadi datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ini datang dari Allahnya benar, tapi kembalinya tidak kepada Allah. Kemana kembalinya? Kembalinya ke tanah itu, Pak. Tuh. Kalau orang makrifat matinya seperti burung di dalam sangkar, burungnya lepas, sangkatnya pelesap dia. Kuburnya tidak lagi di bumi, tapi udah di langit dah. Apakah Bapak Ibu mengaji tauhid untuk itu? Kalau Bapak Ibu mengaji ilmu tauhid supaya tidak hancur, supaya tidak membusuk, supaya tidak mengering, supaya hilang, maka itu juga tipu daya sebenarnya. Makanya hijabnya orang makrifat, pada saat dia menilik dan menyenter ke dalam dirinya, ketika itu telah ada dirinya, situlah hijab itu yang sebenarnya. Usah hilang lagi, hijabnya orang makrifat adalah hijab yang paling halus, sehalus kulit bawang. Di mana letaknya hijab orang makrifat itu? Lebih halus kulit bawang. Ketika dia menyenter-nyenter ke dalam dirinya, aku ini udah makrifat atau belum ya? Kalau aku udah makrifat, tentu aku wali Allah. Kalau aku ini wali Allah, tentu aku ada karomahnya. Lalu apa karomah aku? Itu udah ada diri itu. Ketika itulah dikatakan oleh Rasul, wujuduka dzanbun, adanya pengakuan wujud dirimu, disitulah dirimu itu dosa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang ma'rifat tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat juga belum tentu ma'rifat. Orang yang kenal Allah
Tidak pernah dia mengatakan dia kenal Allah. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dia kenal Allah juga belum tentu kenal Allah. Orang kasab tak pernah mengatakan dirinya kasab. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya kasab juga belum tentu kasab. Maka ilmu ini tidak ada ilmu mengaku-ngaku apalagi jadi-jadi. Jadi jangan Bapak Ibu mengaji ilmu ma'rifat itu ingin jadi wali. Bapak Ibu sudah lama jadi wali, sudah bertahun-tahun, itulah wali murid. Ya, maka cukuplah Allah menjadi wali bagi diri Bapak Ibu, selamatlah kita itu. Ya, saya ulang lagi. Cukuplah Allah menjadi wali bagi diri kita ini, selamatlah kita ini. Makanya jangan ingin jadi wali juga lagi. Allah wali, kita nggak wali pula itu. Situ letaknya kita terhijab itu. Maka disitulah Allah menjelaskan dirinya, Allah waliul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul muhsinin. Kalau Allah itu adalah walinya orang beriman, orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik, yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Maka dialah yang mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam hati manusia itu, lalu ditancapkannya lah nur petunjuk di dalam dadanya. Bukti nur petunjuk, bukti hidayah sudah ditanamkan Allah ke dalam diri Bapak Ibu, ke dalam hati Bapak Ibu. Bisa kita lihat. Siapa yang hatinya telah ditanamkan Allah hidayah dan petunjuk ke dalam hatinya ini, maka hatinya ini akan selalu menyuruh lisan bicaranya yang baik. Bukti hati telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka hati ini akan selalu menyuruh akal berpikir yang baik. Bukti hati telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah, hati ini akan menyuruh mata memandang kepada yang baik, menyuruh telinga mendengarkan kepada yang baik, menyuruh tangan dan kaki memegang, melangkah dan meraih kepada yang baik. Itulah buktinya. Makanya Allah bilang, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Barang siapa yang hati dan jiwanya sudah benar-benar jinak dan patuh kepada aku, dia menjadi orang yang penurut. Sami'na wa ta'na. Apa yang aku suruh dikerjakannya, apa yang aku larang dia tinggalkan. Yahdi qalbahu yahdillahu linuri may yasha. Maka aku yang membimbing hati dan jiwanya, kata Allah, bagi orang-orang yang aku beri hidayah dan petunjuk. Rupanya Bapak Ibu yang hadir ini adalah Bapak Ibu orang-orang pilihan Bapak Ibu. Kalau Allah tak tarik rohani kita, kalau Allah tidak tarik batin kita, maka tidak terlangkahkan kaki ini datang ke sini. Tak takiyak kaki gua untuk sampai ke sini. Tapi kenapa kaki ini bisa melangkah? Itu karena rohani kita, hati kita ditarik oleh Allah itu. Ini yang disebut namanya tajrid. Orang yang ditarik rohaninya sama Tuhan, maka dialah orang yang sampai kepada Allah. Inilah hidayah dan petunjuk itu. Tapi siapa yang tidak ditarik Allah batinnya, siapa yang tidak ditarik Allah rohaninya, maka tidak tergerak hati dan kakinya untuk melangkah, untuk mencari dan menemui Allah itu. Makanya Allah bilang, wallahu yahtassu bi rahmati may yasha, bahwa sesungguhnya Bapak Ibu ini termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua betul-betul menjadi keluarga robbani. Ini yang Allah katakan, kunu robbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu menjadi orang-orang robbani. Jadilah kamu menjadi keluarga aku, karena kamu sudah mempelajari Al-Quran dan kamu sudah mengajarkannya pula. Inilah syaratnya, kata Allah, wallazina amanu wattaba'adhum zurriyyatan bil imani alhaqna bihim zurriyyatahum. Apabila ayah muda beriman, ibu muda beriman, suami istri dia beriman, anak cucu dan menantunya beriman, ustadz dan jamaahnya beriman, sampai habis usia umurnya meninggalkan dunia ini, alhaqna bihim zurriyyatahum, maka akulah yang akan mempertemukan dirimu dan keluargamu di sorga itu menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Walaupun Bapak Ibu kita ini tidak satu rumah nanti, tidak satu atap kita nanti dengan anak dan cucu kita atau menantu kita, minimal kita ini masih satu komplek perumahan surga jua di akhirat itu. Beruntung juga kita Bapak Ibu.
Asal kita benar-benar beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu benar-benar sudah menyaksikan akan wujud nyatanya pada diri sendiri. Inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Maka menjadi rahmatlah kita. Berkatalah yang baik di situ. Buktikanlah itu bahwa kita ini orang mengaji. Buktikanlah bahwa kita ini orang yang beriman. Buktikanlah kita ini orang yang bertakwa. Buktikanlah bahwa kita ini orang bertauhid dan bermakrifat itu. Jadi tinggal pengamalannya, Bapak Ibu. Ya, inilah ilmu yang untuk dibawa mati itu, ilmu yang dibawa pulang. Kalau Bapak Ibu beramal, Bapak Ibu amalnya sudah disebut namanya amal ma'rifat. Inilah yang disebut namanya amal daimun, amal yang berkekalan. Bukankah Allah katakan apa? Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika. Sesungguhnya amal soleh yang berkekalan itulah amal yang benar-benar lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, yang sudah wujud nyata pada diri sendiri, itu yang amal ma'rifat itu. Yang dikatakan amal ma'rifat itu tidak ada lagi sebesar zarah pun merasa dirinya ini yang berbuat dan beramal. Tapi kalau masih ada keakuan, kesadaran diri Bapak Ibu, merasa diri Bapak Ibu yang sholat, beramal dan beribadah, merasa diri beramal, sholat dan beribadah, itu yang letaknya dosa itu Bapak Ibu. Fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang sholat. Maksudnya jelas itu, bagi orang yang merasa diri yang sholat, situ neraka wil. Apakah orang ma'rifat tidak sholat? Apakah orang bertauhid tidak sholat? Tetap sholat, tetap beribadah, tetap berzakat, tetap berpuasa, tetap berzikir. Walaupun dia sholat, beramal, beribadah, berzikir, namun tidak ada lagi keakuan dan kesadaran dirinya yang merasa dirinya beramal dan berzikir itu. La sholata illallah, la yazkurullah illallah, la du'aan illallah. Tidak ada yang sholat melainkan yang sholat itu hanya dia. Tidak ada yang berzikir melainkan yang zikir itu hanya dia. Tidak ada lagi yang berdoa itu melainkan hanya dia. Dialah yang merahmati, dia yang memberkahi, dia meridhoikan dirinya sendiri. Dialah yang menjalankan takdir dirinya sendiri. Dialah yang menikmati perbuatan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita sudah mengenal Allah, tidak ada lagi menyala-nyalakan nasib, menyala-nyalakan rata tangan, rata jari. Ada lagi. Siapa yang masih menyala-nyalakan rata tangan, rata jari, nasib dan takdir, tando alam batuan nalal itu dah. Ya. Makanya Allah bilang melalui nabinya, ana ad-dahar. Aku ini masa, aku ini waktu, aku ini peristiwa. Siapa yang menyala-nyalakan masa, waktu dan peristiwa, sudah sama dia menyalakan aku, karena akulah masa dan peristiwa itu. Ya, maka inilah orang yang makrifat, mesti mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Sebelum peristiwa terpandang Allah, setelah peristiwa juga terpandang Allah. Beserta peristiwa terpandang Allah, meliputi peristiwa juga terpandang Allah. Kalau sudah terpandang Allah, andai kata kita dapat musibah, pada saat terpandang Allah, rupanya di balik musibah itu rahmat di situ. Apa buktinya kata Rasul? Ma min musibatun tusibul muslim ila kafarallahu anhu saukatun sukaha. Tidak ada seorang mukmin yang Allah titipkan kepada dirinya suatu ujian dan musibah, bukan ditimpakan apa-apa, dititipkan oleh Allah ujian dan musibah, walaupun duri yang kecil masuk ke dalam kakinya ini, lalu sabar dia diambilnya duri itu, karena itu yang sudah tertulis dalam catatan kitab Luh, sabar dia, maka ketika dia sabar menarik duri itu, menahan sakit, maka duri yang masuk ke dalam kaki itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Makanya orang beriman, orang yang sudah mengenal Allah, walaupun dia dititipkan oleh musibah, pada saat dia sabar, sabarnya itu dalam menerima ujian musibah tadi, mampu menggugurkan dosanya, meninggikan makom dan derajatnya itu. Tapi kalau kita tidak mampu memandang Allahnya di balik kejayaan, tidak mampu kita memandang Allah di balik kesuksesan, maka disitulah letaknya namanya istidraj.
Itulah namanya istidrak, kemurkaan Allah yang Allah tunda kepada diri kita itu. Bahasanya ditunda, padahal kemurkaan Allah itu selalu pada diri kita. Nah, jadi begitu pandangan kita Bapak Ibu. Maka pahami cerita, pahami sandiwara Allah. Karena Allah selalu memberikan prank kepada Bapak Ibu. Prank itu apa dia? Hah? Apa prank itu, Bu? Kejutan ya? Nah, lihat. Allah selalu memprank kita nih. Kadangkala Allah bungkus surga itu dengan musibah, ujian, cobaan yang bertubi-tubi, yang membuat badanku usang, lapuk, lalu suah itu. Pada saat kita sabar menerima ujian yang bertubi-tubi tadi, ketika terbukanya bungkus ujian tadi dengan sabar, rupanya di balik bungkus ujian itu surga rupanya. Kadangkala Allah bungkus pula neraka itu dengan kesuksesan dan kejayaan. Pada saat kita lupa bersyukur kepada Allah, lalu kita mengatakan aku sukses karena aku berhasil karena pintarnya aku, lupa kita memandang Allahnya di situ. Pada saat terbukanya bungkus kesuksesan, rupanya di balik bungkus kesuksesan neraka juga di situ. Inilah yang Allah maksudkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kamu pandang tidak baik, padahal menurut Allah itu baik bagi dirimu. Sesuatu yang baik dalam pandangan kita, padahal menurut Allah itu tak baik bagi dirimu. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena aku adalah Allah yang maha tahu, kamu hambaku jangan sok tahu, kata Allah. Jangan kamu lebih tua sehari daripada aku. Di situ Allah katakan, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Tidak ada manusia yang bisa berbuat dan berkehendak sesuai dengan kehendak keinginan hatinya, akan tetapi manusia itu berbuat dan berkehendak sesuai dengan kehendak dan maunya aku, kata Allah. Jadi hiduplah kita mengikuti maunya Allah. Insya Allah menjadi orang panurut sila Bapak Ibu, jadi orang patuh bas luncu aslinya itu mak. Ya, kok sakitnya berubahnya awak, kok panik isaatnya awak, kok kantu apa lalu lapar makan awi minum. Itu saya kajinya itu mak. Selesai ngaji panik ya pulang wak leh. Jadi tidak ada lagi menyalah-nyalahkan. Itulah Bapak Ibu rahasia mengenal akan Allah itu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya dalam bahasa Ustadz, Bapak Ibu ini dah khatam nih semalam nih. Jadi mengaji tentang rahasia Allah itu tidak perlu dia bertahun-tahun. Yang membuat Bapak Ibu sulit mengenal Allah bukan karena Allah. Yang membuat Bapak Ibu sulit mengenal Allah itu bukan karena Allah. Itu karena ulah guru sebenarnya. Allah kan ingin dikenal. Kalau Allah ingin dikenal, maka dia memberikan kemudahan bagi hambanya untuk mengenal dirinya. Jadi mengenal Allah tidak butuh birokrasi, administrasi yang berbelit-belit. Yang membuat payah awak mengenal Tuhan itu guru itu sananya. Padahal guru itu lintas tujuannya mengenal Tuhan itu doang. Jadi itulah yang mesti dipahami. Ya Bapak Ibu, wajib kita kenal Allah. Udah masanya mesti Ustaz bukakan Bapak Ibu. Itu yang Ustaz bilang. Kalau gurunya sudah kenal Allah, gurunya sudah berjumpa dengan Allah, gurunya sudah menyaksikan Allah, gurunya sudah bertatap wajah dengan Allah, dipastikan jamaah dan muridnya mampu mengenal Allah, mampu berjumpa dengan Allah, mampu bertatap wajah dengan Allah. Tapi kalau gurunya belum mengenal Allah, gurunya belum berjumpa dengan Allah, gurunya belum menyaksikan Allah, maka dipastikan jamaah dan muridnya haram noji untuk bisa berjumpa dengan Allah. Lihat itu haram noji. Ini mesti dipahami. Jadi carilah guru yang benar-benar mursyid, yang mampu membimbing dan menuntun kita untuk bisa usul kepada Allah itu. Ya. Namun seorang guru mursyid tidak pula mau dia mengatakan bahwa dirinya guru mursyid. Guru mursyid yang tidak mau mengatakan diri mursyid juga belum tentu guru mursyid itu. Berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau sudah makrifat tak ada pengakuan lagi. Tak ada yang bisa disebut-sebut lagi. Nikmati, jalani. Itu lagi Bapak Ibu. Sekarang apa yakin Bapak Ibu dengan ilmu yang saya antarkan ini? Itu aja masalahnya lagi. Ustaz dah bukakan yang sebenarnya. Kalau Ustaz dah bukakan sebenarnya, tergantung keimanan dan keyakinan Bapak Ibu terhadap ilmu yang Ustaz antarkan ini. Tapi ingat kata Allah. Apa kata Allah?
Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang bimbang dan ragu tentang aku ini dah wujud, aku ini sudah nyata, dibilang juga aku ini gaib, dibilang juga aku ini batin, padahal aku dah wujud dan nyata. Tak percaya dia aku dah wujud nyata pada dirinya itulah nyatanya aku. Lalu mati dia dalam keraguan itu, makanya mati kafir. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihi wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, yang hatinya buta, yang hatinya tidak mau mengimani Allah, pada rahasia Allah itu sudah dibongkar, makom Tuhan itu sudah dibongkar sampai makom ketelanjangan, makom aryan. Lalu dia tidak yakin juga bahwa Allah itu yang wujud dan yang nyata. Tidak yakin dia berjumpa dengan Tuhannya, padahal Tuhannya telah wujud dan nyata pada dirinya itulah wujud nyatanya Allah. Tidak yakin dia, tidak percaya dia. Fahabitat a'maluhum, maka amal yang dia lakukan sepanjang hidupnya meleleh, mencair, kosong, hampa dan sia-sia. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat pun tidak ada yang bisa lagi diperhitungkan. Nasi sudah menjadi bubur, Bapak Ibu. Inilah orang yang takicua dengan tarang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah. Padahal ketika diminta oleh Allah di akhirat nanti, buka peti amalmu. Pada saat dibuka peti amalnya, rupanya amalnya sudah menjadi debu semuanya, Bapak Ibu. Ikulah namanya orang yang takicua di antara. Kalau takicua dan galok biasanya itu, Bapak Ibu, ya kan? Bakot tataruang kaki awak kenari kalau biasa itu. Tapi kalau takicu di nentarang tataruang di hari siang bolonga, hari yang siang malangkang, namu aja kaki ikut tataruang masuk aja kaki ke lubang, atu butuh sange itu mah. Kalau karam di tengah lautan biasa itu mah, ini tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo mana nyawa tu. Ya, jadi jangan kita mau tertipu di nantarang, ya. Oleh karena itu, kenalilah tahwilnya Allah, kenalilah tajalinya Allah, kenalilah penyamaran Allah. Jangan Bapak Ibu hanya mampu memandang Allah ketika pakai kopiah, pakai sorban, pakai tasbih, bawa tongkat, balu ketika pakai menjanji, ketika kiko, mereka minta piti jalan tak pandang Allah ledo. Jadi memandang Allah itu betul-betul sempurna, memandangnya itu zahir dan batin. Kalau tidak, awak yang tertipu. Sebagai penutup, penutup kajiannya aku pun dah panik nih, Apa kata Allah? Nanti di akhirat, Bapak Ibu, ada seorang pemuda, dia memanggil-manggil nama Tuhannya. Lalu ketika itu Tuhannya itu cuek, Bapak Ibu. Allah ogah tak mau menyahut panggilan hambanya. Ketika itulah pemuda tadi protes dengan Allah. Ya Allah, aku dah panggil dirimu ya Allah, tapi kenapa dirimu ya Allah cuek dengan aku ya Allah? Kamu tak peduli dengan aku ya Allah. Apa kata Allah? Waktu kamu hidup di dunia, kamu juga tak peduli dengan aku. Kamu juga cuek dengan aku. Karena manusia ini suka membangkang, Bapak Ibu, membantah, agak memadah gitu ya. Kecil anak muda tadi, ya Allah, apa buktinya bahwa aku ini tidak peduli dengan dirimu ya Allah? Coba buktikan ya Allah. Minta bukti lagi. Coba buktikan ya Allah bahwa aku ini tidak peduli dengan dirimu ya Allah. Buktinya kata Allah, ketika aku lapar, engkau tak pernah beri aku makan. Ketika aku sakit, engkau tak pernah kunjungi dan lihat aku. Lalu apa kata anak muda tadi? Bagaimana mungkin engkau lapar ya Allah, lalu aku beri engkau makan, padahal engkau maha pemberi rezeki. Bagaimana mungkin engkau sakit ya Allah, padahal engkau maha pemberi penyembuh. Apa kata Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya lapar itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya sakit itu aku, tapi engkau tak pernah lihat kunjungi aku. Barulah di situ Allah katakan, siapa rahasia tetangga yang lapar dan sakit itu? Al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan yang lapar, insan yang sakit itu adalah rahasia aku dan akulah rahasianya yang sebenarnya. Ketika itulah pemuda tadi baru ngango, Bapak Ibu.
Lihat tuh nggak bisa protes lagi itu. Makanya orang yang sudah makrifat kepada Allah, insya Allah hidupnya membawa sifat rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu walaupun dengan waktu yang sangat pendek dan singkat ini, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan Allah kemudahan dan kepahaman untuk mengenal akan dirinya yang telah wujud dan nyata pada diri kita sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.